Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Perdana Ridonata dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi PKN tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah anugerah Tuhan kepada makhluknya yang diberikan sejak ia lahir, yang bersifat universal, yaitu tidak mengenal batasan umur, jenis kelamin, suku, bangsa, ras, dan budaya. Tujuannya untuk menjaga keharmonisan dengan lingkungan, serta mempertahankan harkat dan martabat di kalangan masyarakat. Lahirnya HAM secara tertulis berawal di Inggris pada tahun 1215 dengan adanya Magna Carta. Selain Magna Carta, ada pula piagam-piagam lain seperti Petition of Rights pada pemerintahan Charles I di Inggris, Habeas Corpus Act pada pemerintahan Charles II di Inggris, Bill of Rights pada pemerintahan William III di Inggris, Declaration of Independence di Amerika Serikat, Atlantic Charter berdasarkan kesepakatan F.D. Roosevelt and Winston Churchill, serta Universal Declaration of Human Rights yang dikeluarkan oleh PBB. Selanjutnya, macam-macam HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi seperti kebebasan mengeluarkan pendapat serta memilih, memeluk, dan menjalankan agama yang dipercayainya. Yang kedua, hak asasi politik seperti hak dipilih dan memilih, berkumpul dan berserikat, serta mendirikan partai politik. Yang ketiga, hak asasi ekonomi seperti kebebasan memilih pekerjaan dan mengumpulkan kekayaan. Yang keempat, hak asasi hukum seperti hak mendapatkan perlakuan yang sama di hukum dan pemerintahan. Yang kelima, hak asasi sosial dan budaya seperti hak mendapatkan kesehatan dan pendidikan, berpartisipasi dalam kebudayaan, serta hak mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta. Yang keenam, hak asasi tata cara dalam perlindungan dan peradilan. Sifat-sifat HAM ada 4. Yang pertama, hakiki, tanpa batasan. Yang kedua, universal, menyeluruh. Yang ketiga, permanen atau tetap. Dan yang keempat, tidak dapat dibagi. Kasus-kasus HAM di Indonesia. Yang pertama, Tanjung Priuk pada tanggal 12 September 1984. Adanya penyiksaan, penangkapan, dan lain-lain. Yang kedua, kasus Marsina, seorang aktivis. Yang ketiga, peristiwa Trisakti, terbunuhnya mahasiswa. Yang keempat, peristiwa Aceh pada tahun 1990. Yang keenam, peristiwa Ambon, Perang Saudara. Dan yang ketujuh, peristiwa Bom Bali pada tahun 2002 dan 2005 yang disebabkan oleh teroris. Penyebab terjadinya HAM pada faktor internal. Yang pertama, individualisme atau egois. Yang kedua, intoleran. Yang ketiga, tidak menghargai minoritas. Yang keempat, rendahnya kesadaran terhadap HAM. Dan yang kelima, rendahnya rasa tanggung jawab. Ada pula yang disebabkan oleh faktor eksternal. Yang pertama, penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, ketidaktegasan aparat. Yang ketiga, masih kuatnya budaya feodalistik atau masa penjajahan. Yang keempat, kesenjangan sosial yang tinggi. Dan yang kelima, pergaulan. Ya, jadi segitu dulu penjelasan materi hak asasi manusia dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.